Mulai dan ada beberapa di antara wali santri yang sudah bisa paham mengerti tentang mekanisme digitalisasi keuangan di Pondok Pesantren Putri Satu Alamin. Karena itu kami sangat berharap kepada eh, wali santri untuk menyimak paparan dari Mbak Kurnia Sari dari PT TKI sehingga kemudian kita bisa sesegera mungkin merealisasikan apa yang sebenarnya sudah lama kita inginkan. Jadi tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan dan banyak hal yang bisa kita raih manfaatnya lewat pemberlakuan sistem keuangan digital ini. Mungkin tanpa terlalu banyak saya memberikan pengantar, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syaifuddin yang sudah memberikan sedikit pengantar begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, sebelum saya menuju aplikasi, berikut akan saya jelaskan terlebih dahulu begitu ya mengenai perkenalan mengenai apa sih aplikasi PSP ini. Mohon ditunggu terlebih dahulu ya Bapak Ibu semuanya. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Suaranya Ibu nggak kedengaran. Ya Pak. Ya, baik. Jadi, aplikasi yang nantinya digunakan oleh Bapak dan Ibu semuanya itu namanya adalah PSP Mobile. PSP Mobile sendiri adalah singkatan dari Platform Sekolah Pintar. Nah, untuk PSP Mobile yang ada di sini nanti bisa di-download oleh Bapak dan Ibu semuanya di Play Store dengan kata kunci bisa diketikkan saja PSP Mobile. Nah, apa sih PSP Mobile itu atau Platform Sekolah Pintar? PSP Mobile di sini merupakan aplikasi ataupun bisa dalam bentuk website begitu ya. Jadi apabila Bapak Ibu semuanya tidak mendownload aplikasi, bisa menggunakan website PSP. Jadi untuk PSP ini ada dua versi, ada versi aplikasi dan juga versi website yang nantinya digunakan oleh orang tua santri untuk melakukan pembayaran tagihan, kemudian melakukan donasi, bisa juga untuk memonitoring mutasi saldo yang berkaitan dengan transaksi jajan dan juga pembayaran tagihan. Kemudian, eh, kenapa dari pihak pondok pesantren melakukan adanya digitalisasi ini di masa yang semakin canggih saat ini, begitu ya Bapak Ibu ya, maka kebutuhan bisnis suatu kelompok itu dapat dipenuhi dengan teknologi, salah satunya dengan transaksional atau tagihan digital. Kemudian transaksi digital ini merupakan bentuk perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi untuk membeli produk ataupun jasa, kemudian berinvestasi, membayar tagihan, maupun menggunakan jasa perbankan melalui perangkat yang digunakan dan terhubung dengan internet, serta difasilitasi melalui sebuah aplikasi.
Nah, dunia pendidikan di sini di pondok pesantren ini tidak memungkiri begitu ya berkaitan dengan pendidikan agama dan juga pendidikan umum menjadi sektor yang sangat terdampak terhadap kemajuan teknologi. Nah, orang tua siswa kemudian eh, santri sendiri dan juga ustazah ataupun pengampu dari pondok pesantren sendiri merupakan segitiga emas yang mau tidak mau harus beradaptasi dengan teknologi. Nah, di sini terdapat beberapa perbandingan begitu ya berkaitan dengan bagaimana uang tunai dan juga kartu digital. Nah, kalau uang tunai sendiri ini rawan hilang. Kenapa? Karena misalnya nih si anak atau santri diberikan titipan uang katakanlah uang SPP gitu ya Bapak Ibu ya. Ternyata si santri tersebut terlupa menaruhnya dan bisa menyebabkan uang tersebut hilang. Tapi dengan kartu digital atau di sini berkaitan dengan transaksi jajan begitu ya, apabila hilang kartu digital tersebut, maka saldonya akan tetap aman. Jadi nanti akan diberikan kartu pengganti oleh pihak pondok pesantren. Nah, kemudian untuk uang tunai sendiri, di sini untuk transaksi jajan tanpa pencatatan, kemudian pengawasan dan histori pemakaiannya. Sedangkan apabila menggunakan kartu digital, terdapat fitur riwayat dan pembatasan pembayaran. Jadi, kartu pun juga hanya bisa digunakan di dalam area pondok. Jadi, Bapak dan Ibu semuanya, kartu santri ini nantinya terhubung dengan aplikasi yang digunakan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Jadi, Bapak dan Ibu semuanya bisa melihat dan juga bisa melakukan pembatasan si anaknya sendiri bisa jajan sehari itu sebesar berapa maksimalnya begitu. Kemudian apabila menggunakan uang tunai ini biasanya terjadi kesenjangan sosial karena perbedaan nominal yang terlihat secara fisik. Sedangkan apabila menggunakan kartu digital, setiap siswa cukup membawa satu kartu tanpa menampilkan saldo yang dimiliki. Jadi yang bisa melihat saldo itu adalah anaknya sendiri, begitu. Kemudian untuk uang tunai, di sini perpindahan mata uang dari satu tangan ke tangan yang lain memungkinkan penyebaran virus dan bakteri. Nah, ini berkaitan dengan kemarin akan adanya pandemi yang menyerang ataupun eh, menimpa dari negara kita, begitu ya di Indonesia terjadi pandemi COVID-19 kemarin. Di sini menyebabkan terjadinya uang itu bisa menyebar dari satu tangan ke ribuan tangan yang lainnya, begitu Bapak Ibu. Jadi bakteri tersebut dan virus akan cepat sekali menyebar. Nah, berbeda halnya dengan penggunaan kartu ini bersifat personal sehingga tidak perlu dipindah tangankan dalam melakukan sebuah transaksi. Jadi yang melakukan transaksi itu cukup anaknya sendiri-sendiri. Kemudian untuk kekurangan dari tagihan manual, di sini tanpa pengingat otomatis sehingga beresiko lupa. Nah, nantinya kalau terlupa gitu ya Bapak Ibu ya, otomatis Bapak dan Ibu semuanya di bulan depan itu akan membayar dengan tagihan yang lebih banyak. Nah, kalau dengan tagihan digital di sini tersedia notifikasi tagihan melalui aplikasi sehingga pembayaran dapat dilakukan tepat waktu dan tanpa Bapak dan Ibu semuanya terlupa, insya Allah begitu. Kemudian untuk tagihan manual sendiri, metodenya terbatas dalam artian di sini Bapak Ibu semuanya mungkin harus ke pondok pesantren ataupun harus melakukan transfer, tapi untuk pencatatannya sendiri itu Bapak dan Ibu semuanya tidak bisa maintenance sendiri atau tidak bisa memonitoring sendiri. Nah, sedangkan apabila menggunakan tagihan digital, tersedia berbagai pilihan metode pembayaran. Nah, metode pembayaran sendiri di sini maksudnya adalah melakukan pengisian saldo ke aplikasi itu bisa dari berbagai channel, bisa dari m-banking, bisa melalui ATM, dan juga bisa melalui teller dari Bank BSI. Nah, kemudian sistem Go Digital ini
dari pihak kami, dari pihak TKI akan mendigitalkan sistem pembayaran manual yang ada di sekolah agar lebih efisien. Jadi Bapak dan Ibu semuanya tanpa perlu ke pondok pesantren gitu ya, bisa melakukan pembayaran tagihan di mana saja dan kapan saja. Kemudian terdapat kartu digital yang bisa digunakan siswa dan terhubung dengan mobile aplikasi Bapak dan Ibu semuanya, sehingga Bapak dan Ibu semuanya bisa memonitoring berkaitan dengan pengeluaran uang saku anaknya masing-masing. Kemudian untuk pembayaran tagihan sekolah, misalnya SPP, lebih mudah melalui aplikasi PSP Mobile dengan adanya dashboard monitor yang bisa dipantau secara real time oleh pihak sekolah juga. Jadi apabila Bapak dan Ibu semuanya itu sudah melakukan pembayaran, begitu ya, kalau misalnya untuk saat ini melakukan transfer, kemudian konfirmasi pembayaran kepada pihak sekolah, untuk ketika nanti sudah menggunakan aplikasi PSP Mobile, Bapak dan Ibu semuanya itu tidak perlu laporan ke sekolah. Jadi pihak sekolah juga akan menerima notifikasi atau pihak sekolah bisa melihat sendiri bahwa tagihan Bapak dan Ibu semuanya sudah terbayarkan. Nah, kemudian di sini ada kelebihan dari penggunaan mobile aplikasi sendiri. Nah, mobile aplikasi PSP Mobile sendiri bisa digunakan sebagai dompet digital orang tua yang terhubung dengan kartu pelajar pintar. Jadi, Bapak dan Ibu semuanya, PSP Mobile ini bisa digunakan untuk pembayaran tagihan, kemudian untuk misalnya masih ada saldo begitu ya. Jadi saldo tersebut bisa digunakan untuk jajan anak Bapak dan Ibu semuanya. Jadi untuk uang jajannya tidak lagi berupa uang cash begitu ya, tapi langsung menggunakan kartu jajan. Kemudian, terdapat menu tagihan dan orang tua bisa membayar tagihan tersebut melalui aplikasi selama saldonya mencukupi. Nah, selama saldonya mencukupi, Bapak dan Ibu semuanya bisa langsung membayarkan tagihan. Misalnya sudah malam hari, Bapak dan Ibu semuanya baru teringat akan tagihan yang belum dibayarkan. Itu bisa langsung dibayarkan. Misalnya pun Bapak dan Ibu semuanya terlupa begitu ya pembayaran tagihannya, untuk melakukan pengisian saldonya, Bapak dan Ibu semuanya bisa langsung melakukan pengisian saldo secara mandiri. Misalnya Bapak dan Ibu semuanya punya aplikasi mobile banking, itu bisa langsung dilakukan top up melalui aplikasi mobile banking tersebut. Kemudian untuk top up dan isi ulang saldo bersifat open payment. Open payment di sini maksudnya adalah nominalnya tidak dibatasi. Jadi bisa berapa saja. Misalnya di bulan ini, alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya memiliki rezeki lebih begitu ya. Kemudian untuk pengisian saldonya ingin diisikan lebih banyak daripada bulan biasanya. Itu bisa. Jadi tidak harus sesuai dengan nominal pembayaran tagihan, tapi bisa berapa saja. Begitu dengan minimal minimal melakukan pengisian saldo itu adalah sebesar biaya admin atau bisa dilebihkan sekitar 10.000 atau 5.000 rupiah begitu. Kemudian jika memiliki anak lebih dari satu yang sama-sama mondok di Pondok Pesantren Putri 1 Al Amin begitu ya, maka akun dan nomor virtual account cukup satu saja. Jadi ketika Bapak dan Ibu semuanya memiliki dua anak yang sama-sama mondok di Ponpes Putri 1 Al Amin gitu ya, nanti cukup menggunakan cukup satu kali login ke aplikasi saja dan juga untuk melakukan pengisian saldonya cukup ke salah satu nama anaknya yang dijadikan user tujuan atau user utamanya begitu. Jadi tidak perlu login aplikasi, kemudian logout, kemudian login lagi atas nama adiknya, itu tidak perlu. Kemudian untuk pembayaran, laporan pembayaran dan transaksi kartu tersimpan di dalam aplikasi. Jadi Bapak dan Ibu semuanya bisa memonitoring bulan ini uang saya masuk sebesar 1 juta. Kemudian saya gunakan untuk pembayaran tagihan 500.000. Kemudian saya gunakan untuk donasi 50.000. Saya gunakan untuk kemudian sisanya digunakan untuk jajan. Nah, dari Bapak dan Ibu semuanya bisa melihat langsung dari aplikasi tersebut. Jadi Bapak dan Ibu semuanya bisa langsung memonitoring anaknya ini sehari jajan berapa.
Begitu. Kemudian dilengkapi juga dengan menu donasi. Jadi apabila dari pihak pondok pesantren mengadakan adanya penggalangan dana, Bapak dan Ibu semuanya bisa berpartisipasi untuk menyalurkan dana yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian dilengkapi juga dengan menu berita dan informasi yang difungsikan untuk melihat update informasi terbaru yang ada di sekolah ataupun pondok pesantren. Jadi misalnya ke depannya ada pengumuman yang diberikan dari pihak pondok pesantren gitu ya, mungkin berkaitan dengan misalnya ada lomba pramuka ataupun ada lomba keagamaan seperti itu ya. Nanti Bapak dan Ibu semuanya juga bisa melihat begitu. Nah, begitu untuk penjelasan gambaran awal dari aplikasi PSP Mobile ini. Untuk yang selanjutnya, saya akan langsung masuk ke aplikasinya. Nah, aplikasi yang digunakan oleh Bapak dan Ibu semuanya, sebelumnya Bapak dan Ibu semuanya sudah mendownload aplikasi atau belum ya? Sudah, saya sudah. Oh ya, sudah ya, Alhamdulillah. Nah, aplikasi ini sendiri nanti ikonnya seperti yang ada di layar saat ini. Ada PSP Mobile. PSP Mobile ini bisa di-download di Play Store ataupun di App Store kalau Bapak dan Ibunya menggunakan iOS. Begitu ya, nanti silakan diketik saja PSP Mobile, maka akan muncul icon seperti yang ada di layar saat ini. Nah, kemudian ketika kita klik seperti ini, begitu ya, nanti akan muncul perintah untuk menginputkan atau memasukkan username dan juga password awal, begitu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu semuanya juga sudah menerima data Excel gitu ya untuk username dan juga passwordnya. Nah, username dan password ini sendiri nantinya akan ada ketentuan yang berlaku. Nah, ketika nanti pertama kali Bapak dan Ibu semuanya login ke aplikasi, begitu ya, untuk username-nya ini adalah bisa diketikkan Putri Al-Amien titik nomor induk atau nomor identitas siswa. Kemudian passwordnya nanti adalah nomor identitas siswa juga. Nah, sebelum saya isikan, di sini terdapat tombol lupa kata sandi. Tombol lupa kata sandi ini kita gunakan untuk melakukan riset password secara mandiri. Misalnya, ke depannya Bapak dan Ibu semuanya sudah membuat password baru gitu ya. Nah, kebetulan terlupa akan passwordnya. Nah, nanti Bapak dan Ibu semuanya bisa melakukan riset password secara mandiri dengan cara klik lupa kata sandi yang ada di sini. Kemudian kalau sudah, di sini bisa kita klik lanjut. Setelah itu, kita pilih kode OTP-nya ini mau kita kirimkan ke WhatsApp atau ke email. Kalau kita pilih WhatsApp, silakan diisikan nomor WhatsApp yang aktif yang akan menerima kode OTP tersebut. Kemudian kalau dikirimkan lewat email juga sama, silakan diisikan alamat email yang aktif yang bisa menerima kode OTP tersebut. Apabila sudah, silakan langsung diklik kirim OTP. Silakan ditunggu beberapa saat, nanti bisa dibuka di emailnya ataupun di WhatsApp-nya. Begitu. Kemudian di bawah sini ada menu layanan pelanggan. Ketika kita klik, nah di sini nanti akan diarahkan untuk mengisi nama. Silakan di sini diisikan nama santrinya. Begitu ya. Kemudian untuk nama institusinya bisa diisikan Pondok Pesantren Putri 1 Al-Amin. Begitu. Kemudian setelah itu, silakan dikirimkan pesan ataupun misalnya ada kendala, silakan disampaikan. Kemudian bisa langsung diklik kirim pesan. Ketika nanti sudah diklik kirim pesan, maka akan otomatis terhubung ke WhatsApp pribadi Bapak dan Ibu semuanya. Silakan di sana nanti melakukan chatting atau berbalas pesan dengan tim CS kami. Nah, untuk jam dari tim CS kami sendiri itu adalah dari hari Senin sampai dengan hari Jumat
itu pukul 7 pagi sampai pukul 8 malam. Kemudian untuk Sabtu dan Minggu itu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 6 petang. Nah, nanti apabila ada pertanyaan di luar jam kerja tersebut akan direspon oleh tim kami di hari berikutnya. Begitu. Nah, di sini saya mohon izin untuk login begitu ya. Nah, formatnya seperti ini. Putri Al-Amin titik 1234 karena saya ini menggunakan akun demo saya begitu ya untuk nomor identitas nanti bisa disesuaikan dengan nomor identitas anaknya masing-masing. Kalau sudah bisa kita klik masuk. Nah, ketika diklik masuk, nanti di sini akan diarahkan untuk membuat password baru yang lebih mudah diingat oleh Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian untuk email dan nomor WhatsApp ini wajib diisikan, namun bisa diisikan salah satu saja. Dengan catatan, apabila ingin mengisi email saja, berarti silakan diklik kolom email tanpa diklik nomor WhatsApp-nya. Jadi begitu juga sebaliknya. Kalau ingin mengisi nomor WhatsApp, maka kolom email ini tidak perlu diklik karena kalau sudah diklik keduanya harus menginputkan email dan juga nomor WhatsApp-nya begitu. Nah, di sini saya masukkan. Nah, kalau sudah kita klik buat password baru. Nah, seperti ini. Kemudian nanti ketika sudah diisikan email ataupun nomor WhatsApp, begitu ya, untuk username ke depannya, ini tidak harus menggunakan Putri Al-Amin nomor induknya, tapi bisa menggunakan email ataupun nomor WhatsApp yang sudah diinputkan tadi. Kalau sudah, bisa langsung kita klik masuk. Nah, setelah kita klik masuk, maka di sini akan terbaca Pondok Pesantren Putri Satu Al-Amin Perenduan Sumeneb. Begitu ya. Ini adalah nama company dari Pondok Pesantren Pondok Pesantren Putri Satu Al-Amin Perenduan. Nah, kemudian di sini ada My Balance. Jadi di sini ketika kita login itu adalah eh, halaman awal dari aplikasi PSP Mobile. Nah, di sini terdapat beberapa menu di dalamnya, begitu ya. Saya nanti akan jelaskan satu persatu. Di sini yang pertama ada My Balance. Untuk My Balance ini sendiri adalah saldo yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian di sini ada riwayat, begitu ya. Di sini adalah riwayat dari pengisian saldo oleh Bapak dan Ibu semuanya. Di sana nanti akan terbaca untuk riwayat pengisian saldonya. Kemudian menu-menu di dalamnya, ini yang pertama ada menu isi ulang. Ketika kita klik, maka di sini akan muncul logo BSI. Nah, di menu isi ulang yang ada di sini, kita gunakan untuk melihat nomor VA. Tinggal kita klik pada icon atau gambar BSI-nya gitu ya. Kemudian di sini ada 15 digit angka yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu semuanya dalam melakukan pengisian saldo melalui virtual account dari berbagai channel bank. Di sini ada nama banknya adalah Bank Syariah Indonesia, kemudian nama akunnya atau nama anaknya ini adalah Tes PA, kemudian ada biaya admin bank sebesar Rp2.500. Ini adalah biaya admin ketika melakukan pengisian saldo. Nah, untuk biaya admin ini sendiri hanya dikenakan ketika melakukan pengisian saldo. Di luar pengisian saldo, nantinya tidak akan dikenakan biaya admin lagi. Kemudian di sini ada tombol tutorial. Silakan bisa diklik untuk melihat tutorial dari pengisian saldonya. Di sini ada melalui BSI Mobile. Dengan BSI Mobile ini bisa digunakan menu bisa diklik menu pembayaran atau bayar begitu ya. Kemudian masuk ke menu akademik. Nah, kemudian di sana nanti akan ada dua kolom yang harus diisikan. Nah, kolom di atas silakan diisikan 7638. Kemudian nanti akan muncul nama company-nya yaitu Pondok Pesantren Putri Al-Amin. Begitu. Kemudian nanti silakan diklik
Setelah itu di kolom bawah diisikan 8 digit angka terakhirnya di sini. Ada untuk nomor-nomor yang ada di sini sesuai dengan aplikasi masing-masing Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian silakan dilanjutkan transaksinya sampai selesai. Kemudian yang selanjutnya di sini ada melalui ATM BSI. Untuk melalui ATM BSI itu bisa dilakukan di menu transfer begitu ya. Kemudian dilakukan transfer antar rekening BSI begitu. Kemudian dimasukkan 15 digit angka semua yang ada di sini. Kemudian silakan dilanjutkan transaksinya. Kemudian yang terakhir itu bisa melalui ATM atau M-Banking bank lain. Namun sebagai catatan, begitu ya Bapak Ibu ya, untuk melalui bank lain, mohon untuk pengisian saldonya ini digunakan dengan metode online atau yang biasanya dikenakan biaya sebesar Rp6.500. Jadi untuk BI Fast, kemudian SKN itu tidak bisa digunakan karena nanti akan menyebabkan gagalnya pengisian saldo. Kemudian sama, nanti silakan diisikan kode 451, kemudian 15 digit angka yang 15 digit angka nomor VE-nya. Kemudian silakan diteruskan untuk transaksinya sampai berhasil. Nah, kemudian setelah menu isi ulang, di sini ada menu tagihan. Nah, di dalam menu tagihan ini sendiri ada 3 kolom begitu. Nah, di sini ada kolom tagihan, kolom riwayat, dan kolom ringkasan. Untuk tagihan yang ada di sini sebagai contohnya, begitu ya Bapak Ibu ya, ini adalah tagihan yang statusnya belum terbayarkan. Untuk melakukan pembayaran, di sini bisa kita cek terlebih dahulu apakah tagihannya sudah sesuai, begitu ya. Kemudian di sini ada statusnya kredit atau tidak. Kalau tidak kredit, berarti tagihannya harus langsung dibayarkan sebesar Rp665.000. Caranya langsung kita klik bayar saja. Kemudian kalau sudah, ini bisa langsung kita cek terlebih dahulu begitu ya. Total 665 ini untuk apa saja begitu. Nah, di sini ada keterangan. Nah, di sini ada keterangan begitu ya untuk P3 SMA 100.000, SPP Pondok 125, uang makan 350, uang air minum 30.000, SPP MD 30.000 dan kas santrinya sebesar 30.000. Jadi di aplikasi ini pun Bapak dan Ibu semuanya bisa melihat secara detail total dari nominal transaksi pembayaran tagihan tersebut itu splitnya atau pembagiannya untuk pembayaran apa saja. Nah, kalau sudah dicek, silakan langsung diklik bayar, kemudian diklik bayar lagi. Nanti apabila saldo Bapak dan Ibu semuanya itu mencukupi, maka akan terbaca pembayarannya berhasil, begitu ya. Nah, setelah sudah selesai pembayarannya, sudah berhasil, nanti tagihan yang ada di sini akan hilang dan berpindah ke kolom riwayat yang ada di sini. Jadi untuk kolom riwayat yang ada di sini, fungsinya adalah untuk menampilkan tagihan-tagihan yang statusnya sudah terbayarkan. Kemudian untuk ringkasan, di sini nanti akan terbaca ringkasan atau seluruh tagihan, baik yang sudah terbayarkan ataupun yang belum terbayarkan. Kemudian di sini ada mutasi. Mutasi ini nanti ada 3 bulan terakhir dan di atas 3 bulan. Jadi Bapak dan Ibu semuanya bisa melihat secara mandiri, begitu ya. Di sini ada admin top up VA, kemudian ada top up VA-nya juga, begitu. Nah, di sini Bapak dan Ibu semuanya ketika nantinya sudah ada pembayaran tagihan, kemudian ada transaksi kartu jajan, maka Bapak dan Ibu semuanya bisa melihat seluruhnya di sini untuk riwayat atau aktivitas transaksinya.
Nah, kemudian di sini ada kehadiran apabila dari pihak pondok pesantren sudah menerapkan nantinya sudah menerapkan absensi, begitu ya Bapak dan Ibu semuanya bisa melihat di sini apakah anak Bapak dan Ibu semuanya ini berangkat sekolah atau tidak, ataupun berangkat kegiatan atau tidak. Nanti bisa kita klik pada icon filter yang ada di sini. Kemudian di sini tanggalnya bisa kita pilih, ingin melihat tanggal berapa gitu. Jadi nanti di sini bisa kita lihat, kemudian kita klik dan kemudian kita klik simpan. Nah, di sini nanti kalau ada absen gitu ya, nanti di sini akan muncul apakah anak Bapak dan Ibu semuanya berangkat sekolah atau tidak, terlambat atau tidak, pulangnya tepat ataupun tidak. Begitu. Kemudian setelah menu kehadiran ada menu donasi. Untuk menu donasi yang ada di sini akan nantinya bisa digunakan untuk melakukan penyaluran dana dari Bapak dan Ibu semuanya. Nanti kalau sudah ada donasi yang dibuat oleh pihak pondok pesantren, maka akan muncul judul dari donasinya di sini. Begitu, nanti silakan diklik saja nama donasi tersebut, kemudian dimasukkan dana ataupun nominal uang yang ingin disalurkan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Setelahnya ada menu transaksi. Nah, di dalam menu transaksi di sini kurang lebih sama seperti menu mutasi. Namun di sini bisa kita pilih bulan yang ingin kita lihat tanggal transaksinya. Nah, di sini untuk transaksi eh, menu transaksi ini sendiri nanti akan terbaca per bulannya setiap transaksi tersebut. Ada saldo masuk, saldo keluar, kemudian saldo tersebut digunakan untuk apa saja. Begitu. Setelah itu ada menu bantuan, sama seperti menu layanan pelanggan yang ada di depan tadi. Namun untuk di menu bantuan ini cukup langsung dimasukkan nama ataupun kendalanya saja. Jadi Bapak dan Ibu semuanya tanpa perlu menginputkan nama dan juga nama institusinya, nanti sudah langsung terhubung dengan tim CS kami. Kemudian di sini ada menu akun. Untuk menu akun di sini nanti akan menampilkan nama anak Bapak dan Ibu semuanya. Nah, setelah itu ada menu lainnya. Di sini ada menu kartu digital. Nah, menu kartu digital di sini kita gunakan untuk melakukan pembatasan, begitu Bapak Ibu semuanya. Jadi, di sini terdapat saldo kartu, begitu ya, sebesar Rp10.000. Jadi, si anak tersebut bisa jajan sebesar Rp10.000 pada hari ini. Nah, settingnya ini bagaimana? Setting saldo kartu di sini sesuai dengan setting dari batas harian dan batas akumulasi maksimal. Begitu. Apabila batas harian dan juga batas akumulasi maksimalnya ini disetting sama-sama 10.000, berarti anak Bapak dan Ibu semuanya hanya bisa jajan sebesar Rp10.000 saja setiap harinya. Itu sudah maksimal. Tidak bisa lebihkan lagi kecuali apabila ada pembelian perlengkapan, misalnya ada pembelian sabun ataupun pembelian pasta gigi, sikat gigi dan lain sebagainya. Begitu. Jadi untuk 10.000 ini hanya untuk transaksi kartu jajan saja. Apabila di dalam aplikasi Bapak dan Ibu semuanya ini ada menu atur batas, jadi Bapak dan Ibu semuanya bisa melakukan pembatasan secara mandiri dari aplikasi Bapak dan Ibu semuanya. Tinggal di sini kita atur batas hariannya ini mau kita setting berapa, misalnya sama-sama 15.000, berarti si anak hanya bisa jajan, kita simpan begitu ya, berarti si anak hanya bisa jajan keesokan harinya itu maksimal 15.000. Setelah penggantian atau revisi ataupun pengeditan dari batas harian di sini itu baru bisa dilakukan atau saldo kartu ini baru bisa terupdate pada keesokan harinya. Jadi kalau misalnya hari ini edit berarti baru bisa digunakan untuk keesokan harinya bisa sebesar Rp15.000. Nah, setelah itu di sini ada icon atau gambar begitu ya Bapak Ibu ya. Nantinya ke depannya kalau dari pihak pondok pesantren membuat informasi, nah kemudian terdapat gambarnya di sini, maka nanti akan muncul gambar yang lebih terupdate. Nanti silakan diklik pada gambar tersebut, nanti akan muncul informasi dan juga berita yang diberikan dari pihak pondok pesantren.
Kemudian setelah menu utama atau menu home di sini gitu ya, di sini ada menu informasi. Nah, menu informasi di sini bisa kita gunakan untuk melihat pengumuman, informasi ataupun berita dari pihak pondok pesantren. Misalnya dari pondok pesantren tadi akan mengadakan misalnya donasi, kemudian ataupun mengadakan penggalangan dana, kemudian diberitakan begitu ya, nanti bisa masuk ke menu informasi yang ada di sini. Kemudian untuk menu pesan di sini nanti akan berisikan notifikasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan maupun non keuangan. Jadi nanti seluruh aktivitas transaksinya akan terbaca di sini. Kemudian yang terakhir di sini ada menu profile. Kita gunakan untuk misalnya mau Bapak dan Ibu semuanya mau ganti email dan juga nomor telepon, silahkan bisa langsung diklik sunting profile di sini. Kemudian silakan diedit untuk misalnya emailnya mau diganti ataupun nomor HP ataupun nomor WA-nya mau diganti itu bisa. Kemudian silakan langsung diklik update. Nah, di sini juga bisa kita gunakan untuk mengubah kata sandi. Jadi misalnya Bapak dan Ibu semuanya itu melakukan perubahan kata sandi secara berkala, bisa langsung masuk ke menu profile. Kemudian di sini ada ubah bahasa juga. Kemudian di sini ada FAQ atau pertanyaan yang sering muncul dari pengguna PSP Mobile. Nah, ketika kita klik di sini akan muncul bagaimana kalau lupa password itu bagaimana. Di sini nanti akan muncul solusinya. Kemudian lupa username ini bagaimana, nanti akan muncul solusinya juga sampai dengan tata cara top up. Kemudian yang terakhir di sini ada tombol keluar, kita gunakan untuk logout atau keluar dari aplikasi apabila sudah selesai menggunakan. Seperti itu untuk penjelasan dari aplikasi PSP Mobile. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak dan Ibu semuanya berkaitan dengan aplikasi PSP Mobile ini. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Mungkin bisa eh, angkat tangan dulu gitu ya, atau bisa diklik raise hand-nya di Zoom-nya. Apabila ada pertanyaan, silahkan Bapak dan Ibu semuanya. Atau saya bacakan terlebih dahulu yang ada di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada yang pertama dari Bapak atau Ibu Uci gitu ya. Mohon materi di-share nggih. Baik. Nanti akan saya kirimkan ke admin pondok. Kemudian nanti insya Allah dari admin pondok yang akan menge-share materi hari ini begitu ya. Kemudian di sini ada dari Bapak Muhammad Al-Hambari ini izin untuk tidak ikut Zoom meeting karena sinyalnya kurang baik begitu. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Imam S begitu ya. Itu ada karena telat login jadi meminta petunjuk untuk pengisian username mengisinya bagaimana. Baik. Nanti untuk username-nya mungkin bisa dibagikan oleh pihak admin gitu ya. Tadi untuk formatnya itu adalah Putri Al-Amin titik nomor identitas dari anak bapak dan ibu semuanya begitu. Kemudian yang selanjutnya ada dari UPT Perlindungan Perempuan. Artinya dengan penerapan ini santri tidak memegang uang cash lagi, tidak pegang uang cash lagi kan, menghindari santri minta uang cash pada waktu kunjungan. Benar sekali. Jadi ketika sudah efektif menggunakan kartu ini, ketika kunjungan Bapak dan Ibu semuanya tidak perlu memberikan uang cash kecuali memang ada kebutuhan lainnya. Begitu. Kemudian untuk cara pengisian saldo tadi bisa dicek di aplikasi dengan cara klik tutorial begitu ya. Nah, saya lanjutkan terlebih dahulu. Di sini ada yang sudah raise hand, Bapak dan Bapak atau Ibu dari atas nama Wali Chelsea. Silahkan apabila ada pertanyaan. Ya, mohon maaf Bu, saya mau nanya, tolong di apa? Mau nanya untuk mengisi saldonya itu yang kode mana yang diisi duluan itu? Cara mengisi
saldonya gitu. Makasih. Oh, iya, baik Pak. Jadi saya mohon untuk izin share screen kembali gitu ya. Nah, di sini tadi di menu aplikasi di menu isi ulang gitu ya. Di sini ada tutorialnya. Nah, di sini bisa kita klik tutorial begitu ya. Kalau melalui BSI Mobile, di sini akan ada dua kolom atas dan bawah ya Bapak ya. Halo, Bu. Ya, nantinya mohon maaf Bapak dari Wali Chelsea ini untuk pengisian saldonya melalui m-banking apa ya Pak ya? Melalui m-banking, M-banking BSI atau bank lain Pak? BSI. Maaf, Oh untuk baik, pelanggan kodenya itu yang berapa, gimana caranya? baik. Untuk Jadi kode untuk pelanggan akademiknya itu. kodenya Pak itu bisa diisikan 7638. Oh, kodenya 7638 itu. Betul, 7638. Kemudian untuk yang bawah itu bisa diisikan, jadi Bapak bisa mengcopy dari sini, bisa dicek di menu isi ulangnya, 8 digit angkanya ini berapa begitu Pak. Karena ini untuk ID pelanggan atau kode bayar ini berbeda-beda begitu. Berarti kodenya sudah berbeda-beda nomornya ini, Bu ya. Kalau untuk kode akademiknya di sini sama semuanya 7638. Kemudian untuk yang kolom bawah Pak, ID pelanggan atau kode bayarnya itu nomor anaknya masing-masing sendiri-sendiri begitu. Berarti yang sudah masuk itu nomor editnya anaknya sudah, Bu ya, yang sudah masuk ini. Gimana Pak? Berarti nomor kodenya yang di klik Bank BSI ininya ya. Yang mohon maaf, yang menu apa ya Pak ya? Silahkan masuk ke menu pembayaran terlebih dahulu, menu bayar, kemudian Iya, masuk ke menu akademik. Nah, maksudnya kode bayarnya itu apa yang sudah tercantum di aplikasi ini sudah yang iya betul. 00002 ini sudah ininya. Iya betul Pak. Oh iya, iya, Tapi makasih. nanti mohon dipastikan kembali untuk nomornya ini sesuai yang ada di aplikasi Bapak sendiri begitu ya. Oh iya, iya. Makasih, Bu. Iya betul. Baik, terima kasih kembali Bapak. Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi. Ada wali santri atas nama Didin. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu. Saya mau tanya Bu, saya kan soalnya sudah ini apa baru pertengahan saya ngikuti. Ini sistemnya Finger atau gimana Bu? Terus keamanannya gimana? Andaikan itu hilang seperti itu. Mungkin itu aja saja yang saya pertanyakan. Baik, jadi ini berkaitan dengan kartu begitu ya Bapak ya, JK. Baik, Untuk kartu yang jadi nanti fisik yang dipegang oleh santri begitu ya Pak ya, ini adalah berupa kartu. Kartu tersebut bisa digunakan untuk jajan di dalam area pondok pesantren begitu. Nah, untuk keamanannya sendiri nanti bisa menggunakan PIN apabila dari pihak pondok yang menghendaki adanya penggunaan PIN, begitu ya, PIN pada kartunya. Jadi nanti setiap melakukan transaksi jajan, si anak harus menginputkan PIN-nya terlebih dahulu. Kalaupun misalnya kartunya hilang, nanti bisa dibantu diblokir oleh pihak pondok pesantren dan akan ataupun bisa dipindahkan ke kartu pengganti sementara, begitu. Jadi ketika nanti kartunya hilang dari pihak pondok akan memberikan kartu sementara. Jadi kartu sementara tersebut bisa digunakan dan juga saldo yang semula berada di kartu yang hilang tersebut akan berpindah ke kartu sementara tersebut. Begitu, Bapak. oh gitu. Oke, baik. Terima kasih penjelasan. Baik, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Ibu Jeng Meli ya? Ya, betul. Iya, Silakan, betul. Ibu. Mungkin ini karena awal ya. Gimana kalau kartu itu dibuatnya secara nanti pas kunjungan hari Jumat ada tahapan mungkin di situ, entah itu untuk kelas 1 sampai kelas 3 ada tahapnya itu Bu. Maksudnya
tiap kelas itu ada penanggung jawabnya yang buat di pondok aja gitu. Kan pas kunjungan hari Jumat ini, Oh ya baik. Nah, ya. untuk hal tersebut mungkin bisa dibantu Pak Syaifuddin, Pak, untuk jawabannya. Mau tanya, Bu? Halo, Assalamualaikum. Jadi Oh, untuk kartu itu sudah kami berikan 3 hari yang lalu. Hari Sabtu kemarin sudah diberikan kepada anak. Jadi pakai kalung mereka semua ke sekolah untuk sementara karena memang belum ada top up dari wali santri. Jadi cukup kartu itu digunakan untuk absensi mereka. Yai, Sudah ada di anak-anak semua kartunya. untuk batasan Iya, untuk uang batasan. harian berapa ya? Jadi untuk batasan uang harian itu masih kita musyawarahkan dengan OSPA. Tapi yang jelas wali santri bisa mengedit sendiri berapa keperluan anaknya. Oke, Apabila kemudian dirasa limit yang diberikan oleh pondok itu kurang misalnya. Jadi orang tua bisa mengatur sendiri bagaimana anaknya itu bisa membelanjakan berapa setiap harinya. siap Yai, terima kasih. Iya, sama-sama. oh, berarti itu nanti kita buka rekening di rumahnya masing-masing ya. Buka rekening dulu ya. Nggak usah, Bu. Oh, nggak Tinggal usah. top up. Iya, Hmm. Ya, jadi kalau sudah bisa punya buka connection. rekening sendiri, bisa nanti kalau ke pondok di top up aja lewat pondok, bisa juga seperti itu. Siap, Bu. Siap, Yai. Berarti anak nggak boleh pegang uang kas di pondok ya, Yai. Iya, betul. Jadi sudah tidak ada uang cash lagi di pondok. Jadi untuk menghindari adanya kehilangan uang di dalam pondok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. ini kira-kira pemberlakuan PSP ini mulai kapan ya? Apakah untuk yang bulan Mei ini yang belum bayar, bisakah masih membayar secara manual atau sudah mulai berlaku sistem PSP ini? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, jadi untuk kapan eh, akan dimulai PSP ini, jadi kami pertama sekarang ini sosialisasi. Nah, sosialisasi sekarang saja itu masih ada baru 50-an wali santri yang ikut dari sekian ratus orang. Jadi memang butuh waktu. Baru setelah siap baru kami laksanakan seperti itu. Tetapi Berarti sekali lagi masih bisa ya bayar secara manual dulu karena masih belum berlaku 100% gitu ya. iya, jadi kita maksimalkan sosialisasi ini. Makanya apa yang kita sampaikan hari ini itu terekod ya, ada rekamannya dan itu yang akan nanti kita berikan kepada wali santri dan mungkin ada wali santri yang tidak punya smartphone ya. Nanti kita akan sosialisasi pada hari kunjungan. Begitu. Baik. Terima kasih, Kiai. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bapak Syaifuddin. Baik, saya lanjut di kolom chat terlebih dahulu, begitu ya. Kemudian untuk maksud dari nomor identitas ini adalah nomor identitas siswa di sekolah, bukan nomor induk kependudukan, begitu ya. Kemudian untuk penggunaan aplikasi jika mempunyai dua putri, begitu ya. Nanti bisa digabungkan saja, silakan bisa menghubungi pihak admin begitu ya untuk digabungkan akunnya. Jadi nanti Bapak atau Ibu Korina ini cukup login satu kali saja sudah tertera dua nama anaknya.
Begitu. Kemudian dari Ibu Ana Fatihah, ini ada mohon izin, minta tolong dibuatkan tutorial dalam pengisian PSP-nya atau rekaman Zoom ini agar bisa dimengerti lebih jelas. Baik, nanti akan saya kirimkan untuk hasil record dari Zoom meeting hari ini, begitu ya. Nanti bisa diputar kembali ketika Bapak dan Ibu semuanya terdapat pertanyaan atau ada kendala mengenai aplikasi di dalamnya, begitu. Untuk mulai penerapannya, tadi sudah dijawab oleh Bapak Syaifuddin, begitu ya. Untuk mengunduh aplikasinya, silahkan masuk ke aplikasi Play Store ataupun di App Store, kemudian bisa diketikkan eh, PSP Mobile, begitu ya, Ibu Azizah. Nah, kemudian di sini ada dari Bapak Sauda Tajudin. Nah, ini bagaimana kalau misalkan menggunakan M-Banking BRI? Apakah kodenya sama? Baik, untuk secara umum begitu ya, apabila dari bank lain itu cukup memasukkan kode bank BSI yaitu 451, kemudian dimasukkan 15 digit angka semuanya yang ada di icon atau lambang BSI tadi. Kemudian nanti silakan diselesaikan pengisian saldonya. Untuk pengisian saldo melalui bank lain ini sendiri nanti bisa dilakukan di menu transfer, kemudian menu transfer online begitu. Nah, kemudian di sini untuk username dan password login ke aplikasi nanti bisa ditanyakan atau tadi saya sudah mengirimkan begitu ya file dari akses loginnya untuk username dan passwordnya nanti bisa dikirim ke masing-masing wali santri oleh pihak pondok pesantren begitu. Ataupun bisa ditanyakan di menu layanan pelanggan yang ada di aplikasi PSP Mobile. Silakan nanti ditanyakan kepada tim CS kami. Begitu. Kemudian dari Bapak Imam S lagi ada pertanyaan, apakah transaksi yang dilakukan oleh santri dikenakan biaya admin? Itu tidak, Bapak. Jadi untuk biaya admin hanya dikenakan ketika melakukan pengisian saldo saja. Begitu. Kemudian kartu digital nanti dipegang pertanyaan dari Ibu Hamsiawati, itu untuk kartu digital nantinya apa dipegang santri atau walinya. Nah, untuk kartu nanti dipegang oleh santrinya masing-masing. Begitu. Nah, kemudian ada saran dari Ibu Siti Durjana, ada masukan bagaimana kalau pembatasan nominal ditetapkan oleh pihak pondok supaya si anak bisa belajar hemat begitu. Jadi saran dari Ibu Siti Durjana nanti dari untuk seluruh santri yang ada di Pondok Pesantren 1 Perenduan Putri itu nominal dari transaksi jajannya disamaratakan semua. Nah, untuk hal ini nanti mungkin bisa dipertimbangkan oleh pihak pondok pesantren begitu ya, Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin apakah ada pertanyaan yang lain lagi dari Bapak dan Ibu semuanya? Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Mau bertanya ini, ketika saldo masih ada, misalkan atau contohnya di bulan 5 ini sisa saldo ada sisanya, kemudian kita ngisi lagi bulan 6 di bulan 6 dan secara estafet itu ketika selesai studi di Alamin, apakah itu bisa diambil itu uang Baik, di
BSP. Pertanyaan dari Pak Andi sama juga dengan pertanyaan dari Ibu Holismia ya Bu ya. Ini berkaitan dengan adanya sisa saldo. Nah, Ya, tidak perlu khawatir untuk sisa saldo yang ada di aplikasi, begitu ya, nanti bisa diambil begitu Bapak Ibu semuanya. Karena kan itu haknya Bapak dan Ibu semuanya gitu. Jadi untuk sisa saldonya itu tetap bisa diambil begitu. Tapi untuk pengambilannya nanti eh, bisa ditanyakan kepada pihak pondok pesantren gitu. Jadi tidak bisa langsung dari aplikasi, tapi nanti akan di mekanismenya melalui pihak pondok pesantren. Apakah ditransfer kembali ke rekening Bapak dan Ibu semuanya atau menggunakan uang cash begitu. iya, 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 iya. Bisa dijamin, maksud saya bagus penjelasan itu. Gitu. Ketika dalam perjalanan studi di pesantren Al-Alamin menggunakan PSP seperti itu, kemudian apakah tidak khawatir kena hack apa seperti nomor-nomor yang tak bertanggung jawab, gimana seandainya terjadi seperti itu, menjaga kemungkinan ini karena sifatnya aplikasi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, jadi untuk nomor dari tim CS kami itu sesuai yang ada di aplikasi saja, begitu ya Bapak ya. Nanti silakan nanti berbalas pesan dengan tim CS kami sesuai yang ada di menu layanan pelanggan itu saja, begitu. Selain dari nomor tersebut, itu tidak ada nomor lain, begitu Bapak. Ya, Mungkin ada, terima kasih. sama-sama Bapak. Ada pertanyaan yang lain lagi? Ya, atau mungkin ada tambahan dari Bapak Syaifuddin, Pak? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam. Begini Bu, nambah ya. Ini kan eh, Jumat yang akan datang ini ada kunjungan Bu. Bagaimana seandainya ini usul saja, eh, dalam kunjungan itu santri itu diberikan contoh bagaimana cara pengisiannya, cara mengaplikasikan dalam bentuk aplikasi PSP, ya setiap orang tua biar lengkap komplit informasinya secara manual begitu aja. Cara mengisinya dalam bentuk lembaran, informasinya bagaimana, kemudian dikasihkan kepada santri, santri itu biar menginformasikan kepada orang tua. Karena Pak hari Jumat itu, yang Jumat akan datang ini Bu, ini kunjungan Jumat dan kalau nggak salah Jumat dan hari Minggu. Jadi biar serentak informasinya ada secara apa namanya ini namanya daring juga ada, secara visual ini juga ada seperti itu. Menurut apa hemat saya seperti itu. Kalaupun banyak yang tidak setuju ya nggak apa-apa. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin bisa dibantu jawab Pak Syaifuddin. Ya, saya kira itu usulan yang sangat bagus. Jadi sebenarnya sudah bisa kami lakukan seperti itu. Cuma kemarin itu kita masih terkendala dengan MOU ya, yang belum ditandatangani, sehingga ketika kita mau mengupload VE itu kan masih belum bisa kemarin. Ya, ya Mbak Kurnia Sari ya. Jadi Iya, betul Bapak. mengenai kalau memang itu sudah bisa diproses, insya Allah hari Jumat kita akan sebarkan nanti, minta misalnya ada lembaran, setiap santri pegang, dan kemudian setiap santri proaktif memberitahukan ke orang tuanya, karena kan saya yakin orang tua wali santri belum apa ya
belum sepenuhnya punya smartphone, bisa Zoom meeting seperti ini, sehingga kemudian mereka bisa menjelaskan satu persatu ke orang tua masing-masing. Mungkin itu usulan yang bagus dan kalau memang eh, sistem ini sudah bisa kita lakukan karena kan besok sama Jumat kan penanggalan merah ya. Takutnya kalau memang hari ini belum siap, itu kan pasti nunggu hari Senin yang akan datang. Jadi mungkin eh, kita akan coba kalau memang sudah bisa untuk di top up misalnya pada hari Jumat, maka kita akan segera lakukan eh, bagaimana simulasinya di pondok di aula. Saya kira itu, Ibu. Baik, Halo, terima kasih. Assalamualaikum. Pak Syaifuddin, mungkin ada pertanyaan yang lain lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan Ibu. Iya, iya, iya. Kenapa enggak? Kalau usulan-usulan saja, Ibu. Kenapa kalau di Al-Amin, Pak Kiai, diadakan musyawarah secara langsung saja? Soalnya kan tidak semua wali santri itu hadir di Zoom. Dan kan kalau melalui Zoom saja kayaknya kurang jelas dan kurang paham. Begitu. Terus ini Bu, mau tanya tentang kalau misalkan nomor yang tertera di wali santri atau grup di wali santri itu ternyata anggaplah ibu, si ibu yang punya, sedangkan ibu itu enggak punya ATM atau mobile banking, termasuk ya saya juga sendiri saya otomatis saya tidak punya m-banking ATM. Bapaknya yang pegang. Itu bagaimana caranya atau solusinya, Ibu? Untuk nantinya bisa transfer ke anak atau santri di sana, Ibu. Mohon solusinya dan pencerahannya, Ibu. Baik, jadi apabila dari Ibu Nur Hayati ini tidak memiliki rekening, apakah sama sekali tidak punya rekening Bu atau tidak punya rekening BSI saja? Kalau saya sendiri selaku ibu dari wali santri anak saya memang tidak pegang, cuma bapaknya, cuma yang tertera tertera nomor saya itu di pondok cuma nomor saya, nomor bapaknya tidak ibu. Bapaknya pegang memang ada ATM, cuma bukan BSI, BCA ada. Terus BNI juga ada, Mandiri juga ada. Sedangkan saya tidak pegang. Itu bagaimana itu solusinya, Ibu? Oh ya baik. Jadi apabila demikian gitu ya kasus tersebut nanti untuk pengisian saldonya gitu ya Bu ya bisa menggunakan memang kalau di pondok itu yang tertera nama atau nomor ibu, nomor handphone ibu gitu ya nanti untuk pengisian saldonya tetap bisa menggunakan nomor rekening bapaknya atau ayahnya begitu. Nah, nanti bisa melalui bank lain juga. Silakan menggunakan ATM-ATM tersebut untuk melakukan pengisian saldo begitu. Terus itu kan biasanya kan nomor yang tertera katanya Ibu. Apa itu boleh nomor lain? Maksudnya nomor HP untuk menghubungi CS-CS yang di BSI itu. Pakai aplikasinya kan itu PSP Mobile. Iya, betul. Jadi di aplikasi PSP kan nomornya adalah nomor WhatsApp yang diinputkan kan atas nama Ibu Nur Hayati gitu ya, ya digunakan. Nah, kalau untuk pengisian saldonya itu bebas bisa dari rekening ibu ataupun dari rekening ayah. Begitu. Oh iya, iya, iya. Terima kasih banyak Ibu. Iya, baik. Terima kasih kembali Ibu. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Bapak dan Ibu semuanya. Ibu. Ya, silakan Pak. Banyak tanya jadinya. Eh, untuk berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nur Hayati barusan itu,
menurut penjelasan Ibu, berarti kita untuk memasukkan saldo itu dari bank mana saja, nggak apa-apa ya, Bu ya? Iya bisa. Iya, betul. Bisa. Memang untuk nomor VA-nya itu adalah nomor VA BSI. Tapi untuk melakukan pengisian saldonya itu bisa dari bank manapun, begitu. Oh gitu ya, iya Iya, iya. Iya. betul. Tapi ada Berarti- bedanya antara menggunakan bank BSI dengan bank yang lain. Kalau Iya. bank yang lain itu adminnya itu kenanya 6.500 Iya. begitu ya Bu Sari ya? Betul, Paham Pak Kiai. 6.500 ditambah Iya. Iya, 2.500 begitu. iya, Iya, yang iya. namanya numpang Pak Kiai kan gitu. Iya. Iya, Ya, iya, iya. seperti itu. Ya siap. Cuma begini Mbak Kurniasari. Jadi beberapa kali di grup WA kami itu ada apa namanya ya? Ada wali santri yang ditelepon gitu ya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab kemudian minta uang Hmm. karena di rumah sakit dan sebagainya. Makanya tadi Benar ada wali Pak ada Yai. wali santri yang kemudian tadi sempat menyinggung itu. Jadi pastikan bahwa kalau ada informasi apapun admin CS dari TKI ini itu betul-betul memang eh, memang tidak ganti-ganti nomor begitu. Jadi nomor yang memang dikenal oleh semua wali santri sehingga tidak ada kecolongan tiba-tiba kemudian disuruh transfer ke nomor ini disangka ternyata itu dari aplikasi dan sebagainya. Mungkin itu perlu Setuju. penegasan dari Ibu Kurniasari. Baik, baik. Setuju Pak Kiai. Jadi memang teknologi ini juga tidak dipungkiri terhadap pastinya ada celah untuk melakukan kejahatan begitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, saya pastikan untuk nomor dari tim CS kami itu nanti nama di apa namanya nama di WhatsApp-nya itu adalah Teknologi Kartu Indonesia. Begitu Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk tim CS kami itu tidak menerima panggilan telepon dan tidak melakukan panggilan telepon. Begitu. Jadi kalau misalnya untuk saat ini memang SOP atau ketentuan kerja dari tim CS kami itu tidak melakukan telepon ke nomor pelanggan dan juga tidak menerima telepon dari nomor pelanggan. Jadi hanya berbalas pesan saja begitu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Bapak. Ini Bu, ketika kita prosesnya sudah berlangsung melalui kartu santri itu apakah cara mengetahui sisa saldo itu apakah bisa diketahui melalui pondok atau melalui aplikasi atau petugas dari Bank BSI langsung enggak? Mohon maaf untuk suaranya agak terputus-putus, Pak. Mungkin bisa diulangi. Oh iya, begini Bu, ketika kita sudah mengisi saldo, akhir bulan misalkan ada sisa saldo, apakah si santri itu bisa dengan sendirinya mengetahui saldo tersebut, Bu? Saldo berapa sisanya itu? Bisa, Bu ya? Si santri itu bisa mengetahui dari kartu itu tersebut. Oh iya. Jadi di sekolah itu, di pondok itu ada mesinnya di mana ketika santri menempelkan kartunya, kartu absensi misalnya, selain absensi akan tercatat, di situ juga ada informasi saldo. Jadi setiap ditempel ke mesin itu akan tertera saldo akhir dari masing-masing santri. Dan saya kira juga ini mungkin perlu ditegaskan dari Mbak Kurniasari, apakah orang tua secara real time juga bisa melihat saldo akhirnya? Mungkin gimana Mbak Kurniasari? Oh ya baik. Nah, jadi untuk saldo sendiri bisa diketahui oleh santri, gitu ya Bapak ya. Kemudian Bapak dan Ibu semuanya juga bisa melihat transaksi ataupun riwayat transaksi
di menu mutasi tadi secara real time. Jadi si anak jajan berapa, kemudian sisa saldonya berapa, nanti Bapak dan Gusmanya bisa melihat langsung di aplikasi begitu. Namun tidak perlu khawatir selama ada pembatasan jajan, si anak hanya bisa melakukan transaksi jajan eh, maksimal sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan begitu. Apakah bisa menjawab dari pertanyaannya, Pak? Ya, ya, Bu. Terima kasih, sangat puas sekali. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan terakhir? Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, Izin Ibu, silakan Bapak. ini ini direkam kan? Boleh nggak itu dikirim ke kita? Karena kan sinyal agak putus-putus tuh di sini. Jadi penjelasannya dari awal itu kurang nggak nyambung gitu di sini kan? Boleh dikirim Bu ya nanti hasil rekaman hari ini. Oh, baik. Baik, Pak. Nanti setelah selesai Zoom, kalau sudah selesai proses convertnya, akan kami kirimkan kepada pihak admin sekolah begitu ya, atau pondok pesantren. Nanti akan dibantu oleh tim admin dari pihak pondok pesantren yang akan mengirimkan ke mungkin grup wali santri begitu ya. Baik, apabila untuk saat ini belum ada pertanyaan lebih lanjut, apakah Zoom-nya sudah bisa kita akhiri, Bapak dan Ibu semuanya? Bisa, Bu. Ya, Bu. Ya, bisa diakhiri, Bu. Ya, Dan baik. selebihnya sisanya bisa kita ketemu di hari Jumat dan hari Minggu. Iya, betul, Nah, Bapak. gitu ya. Iya, Ya, betul. terima kasih informasinya. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah bergabung dan meluangkan waktunya pada siang hari ini. Begitu ya, semoga penggunaan aplikasi PSP Mobile ini di Pondok Pesantren 1 Perenduan Al-Amin nanti berjalan dengan lancar dan optimal begitu ya. Mohon maaf juga apabila selama penjelasan saya terdapat kekurangan dan salah kata dari saya. Untuk Zoom-nya saya akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.